Kinarharjo. Setelah semua warga Kinarharjo yang diduga menjadi korban dapat dipastikan keberadaan dan keadaannya, maka seluruh elang segera membawa turun kantong-kantong jenazah tersebut ke titik koordinasi. Sebagian besar korban dapat diidentifikasi oleh keluarga yang berada di titik koordinasi. Segera diberi tanda pada kantung jenazah yang bersangkutan. Setelah itu, jenazah-jenazah tersebut dinaikkan ke sebuah mobil pick-up, dan tak lama kemudian mobil tersebut meluncur turun ke rumah sakit. Sejurus kemudian, elang 9 menyalakan sepeda motornya dan meluncur turun. Tak seberapa lama, jauh, elang 9 berhenti di sebuah mulut gang. Dengan bergegas, elang 9 melangkah ke bangunan rumah yang berada di depannya. Rumah Lek Pujo. Yang empunya rumah sudah dipastikan berada di salah satu rumah sakit di Jogja dengan kondisi luka bakar. Elang 9 menyaksikan sebagian genteng rumah depan runtuh, pohon-pohon dan menara komunikasi yang rubuh di pekarangan dan menimpa teras rumah belakang. Elang 9 segera masuk ke rumah belakang melewati pintu yang terbuka. Seluruh ruangan berwarna sama, abu-abu. Setelah melihat keseluruhan kondisi rumah, elang 9 kembali ke ruang depan yang berhubung langsung dengan ruang dapur. Kalender tidak terbakar. Seperangkat peralatan minum dari tanah liat di atas meja juga berselimut debu vulkanis. Elang 9 kemudian melihat dinding. Kalender tidak terbakar. Lambang Keraton Ngayogyakarta yang terbuat dari kayu masih utuh. Kemudian mata elang 9 berhenti pada jam dinding. Elang 9 mendekat ke jam dinding tersebut dan mengusap sebagian permukaan kacanya. Jam menunjukkan angka 7 kurang sedikit. Muncul pertanyaan di benak elang 9. Inikah saat yang terhenti di Kinarharjo? Saat ini dimaksudkan waktu. Elang 9 kemudian keluar dan berpapasan beberapa elang yang sudah berada di halaman rumah Lek Pujo. Terjadi sedikit pembicaraan di antara para elang tersebut. Selain elang 9, semua elang meneruskan langkah ke belakang rumah. Sedangkan elang 9 menuju ke tempat sepeda motornya di pinggir jalan. Elang 9 bertemu dengan elang 1 dan elang 10 yang sedang berdiri menghadap ke Gunung Merapi. Gimana, Mas? Tanya elang 10 kepada elang 1. Elang 1 hanya menoleh sambil tetap mendengarkan informasi dari Handy Talkie. Tak seberapa lama elang 1 memanggil elang 10 dengan lambaian tangan agar mendekat. Kamu naik dengan motormu. Tarik seluruh teman-teman yang masih di atas untuk turun. Aktivitas Merapi meningkat, kata elang 1. Tanpa berkata lagi, elang 9 segera menaiki sepeda motornya untuk menuju ke titik koordinasi. Sesampai di titik koordinasi, elang 10 melihat beberapa sepeda motor yang terparkir dan beberapa orang yang masih berada di sekitar pemukiman warga Kinarharjo. Sebagian besar dari kebanyakan orang tersebut sedang asik mengambil foto kawasan Kinarharjo. Geblek, gumam elang 10. Hei, semuanya turun. Merapi naik, teriak elang 10 kepada orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut segera berlarian ke sepeda motornya masing-masing. Masih ada orang gak, Mas, di sana? Tanya elang 10 kepada salah satu orang geblek tersebut. Masih, Mas, jawab orang tersebut sambil berlalu. Elang 10 segera naik dengan masih mengendari sepeda motornya hingga reruntuhan pohon yang
melintang di jalan. Sesaat Elang 10 melihat seseorang yang kesulitan memutar sepeda motornya. Sing iki tambah geblek, gumam Elang 10. Setelah memutar sepeda motornya menghadap ke selatan tanpa mematikan mesin, Elang 10 pun turun dan kemudian berjalan ke arah makam yang berada di punggungan sebelah barat Masjid Al-Amin. Dengan berdiri di bagian pinggir punggungan, Elang 10 memperhatikan pemukiman di sekitar Mbah Marijan. Terlihat 3-4 orang masih mendokumentasikan tempat tersebut. Woi, teriak Elang 10 kuat tenaga. Orang-orang yang berada di bawah menoleh. Elang 10 segera melambaikan tangan, sembari tangan kirinya menunjuk ke arah gunung berapi. Balik, cepat. Elang 10 pun berteriak lagi. Orang-orang tersebut segera berjalan ke arah Elang 10. Lari, Merapi naik. Lagi-lagi Elang 10 berteriak sekencang-kencangnya. Setelah itu Elang 10 segera menuju menggunakan sepeda motor dan menaikinya. Sambil berjalan turun, Elang 10 masih menengok ke arah barat. Jika masih ada orang yang berada di kawasan tersebut. Sesampai di titik koordinasi, Elang 10 berhenti dan menunggu orang-orang yang diterikannya tadi. Beberapa saat kemudian, orang-orang tersebut sudah sampai di titik koordinasi dengan nafas yang sudah terengah-engah. Ayo mas turun, kata Elang 10 sedikit bentakan. Elang 10 pun memacu sepeda motornya menuju pertigaan kerangka. Di pertigaan kerangka lebih banyak lagi orang-orang yang sudah berkumpul di tempat tersebut. Tak berapa lama kemudian segerombolan mobil pejabat tiba di pertigaan kerangka dan terus berjalan naik. Beberapa elang tersenyum kecut dan bahkan ada yang berkata, "Telat komandan, telat. Tangine kawanen." Sekitar jam 8, Elang 1 dan Elang 2 kembali mengumpulkan seluruh elang untuk melakukan debriefing operasi. Elang 1 menyatakan bahwa operasi untuk sementara dihentikan. Rekapitulasi sementara, korban yang sudah dievakuasi, seluruh personil akan ditarik ke posko untuk istirahat dan digantikan dengan personil lainnya. Serta adanya informasi yang menyatakan bahwa masih ada 2 orang warga Kinarjo yang belum ditemukan keberadaannya dan keadaannya. Berdasar informasi dari keluarga, kedua orang tersebut diperkirakan masih mencari rumput ketika erupsi terjadi pada sore Selasa. Terakhir, Elang 1 menyatakan rasa terima kasih kepada seluruh elang yang telah terlibat dan berkontribusi dalam operasi evakuasi warga Kinarjo pagi itu.